Ibu bapak, saudari-saudara, selamat pagi, salam sehat. Pasti hari ini harapannya adalah hidup kita lebih baik daripada hari kemarin. Mengapa kita berani mengatakan itu? Karena Yesus menyertai kita yang akan membantu kita untuk menuntun dan akhirnya memilih hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, dan kita dipanggil untuk membangun kesucian di dalam kehidupan bersama ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 31 Agustus, pekan biasa ke-22. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tanah, ke tengah-tengah orang banyak itu, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, kalau kita simak tadi di dalam bacaan Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37, saya tertarik dengan ayat yang 34. Apa yang dikatakan di situ? Di situ setan itu justru mengatakan kepada Yesus, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Seruan itu keluar dari mulut seorang yang kerasukan setan. Ada dua hal yang ingin saya ajak untuk direnungkan bersama-sama. Pertama-tama, tadi Yesus itu mengajar di rumah ibadat. Rumah ibadat berarti itu tempat suci, tempat untuk ibadat, di mana orang-orang datang berjumpa dengan Allah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan meresapkannya. Jadi tempat itu mestinya itu tempat suci. Tetapi mengapa justru setan bisa masuk ke tempat suci, rumah ibadat itu? Bagaimana itu? Memang masalahnya bukan rumah ibadatnya itu yang kotor, yang penuh setan, tetapi rupa-rupanya orang yang masuk ke rumah ibadat itulah yang datang dengan membawa setan. Setan ada di dalam hatinya, setan ada di dalam pikirannya, setan ada di dalam sikap hidupnya. Disitulah. Maka lalu tidak heran kalau juga orang yang beribadat itu di situ itu memandang Yesus pasti berbeda sikapnya, tanggapannya dengan orang-orang lain yang hatinya tulus, hatinya bersih, yang tidak dirinya tidak terkandung nafsu-nafsu setan.
Memang gereja adalah rumah ibadat, tempat berdoa. Hati manusia berdialog dengan Tuhan. Itu tidak semua orang yang berdoa di hadapan Tuhan di rumah ibadat, di gedung gereja itu bersih hatinya. Tidak semua hatinya itu tertuju kepada Allah. Tidak semua mempunyai motivasi yang baik sewaktu menghadap Allah di dalam rumah ibadat di gedung gereja itu. Ada orang dalam gereja yang menyimpan dendam. Ada orang yang menyimpan kebencian. Ada orang yang mentahtakan kesombongan, kebanggaan diri yang berlebihan. Ada orang yang iri hati. Dan bahkan juga tidak mustahil orang berdoa untuk apa? Untuk membalas dendam, untuk mencelakakan orang lain. Aduh, ini hebat sekali. Setannya begitu kuat menguasai orang itu. Jadi tanpa sadar sejumlah orang itu masuk gereja membawa setan-setan yang membuat hatinya itu tidak suci. Ya, jelas. Jadi inilah menjadi suatu permenungan bagi kita. Bagaimana kalau kita pada suatu saat entah hari Minggu atau hari biasa dalam perayaan Ekaristi, ya, kita masuk gereja, rumah ibadat itu, hati kita bagaimana? Apakah membawa hal-hal yang tidak pantas, yang sungguh-sungguh berlawanan dengan apa yang mestinya kita lakukan? Menyembah Tuhan saja. Dan yang kedua ialah setan itu takut. Takut terhadap siapa? Terhadap Yesus. Kehadiran Yesus itu mengancam. Kehadiran Yesus itu sungguh-sungguh bisa membahayakan setan itu karena pasti kalah. Mengapa? Karena Yesus adalah yang kudus dari Allah. Di situ. Yesus itu yang kudus dari Allah. Yesus sungguh datang dari Allah. Yesus juga pikiran, hati dan jiwanya itu bersih, kudus 100%. Kekudusan sempurna tanpa noda, tanpa dosa sedikit pun. Maka hati Yesus putih bersih, yang ada hanya kasih Allah saja. Yesus satu pikiran, satu kehendak dengan Allah Bapa. Kuasa agung Allah berkarya di dalam diri Yesus. Kehendak Allah juga tidak ada lain kecuali mengasihi manusia. Membuat manusia itu baik. Membuat manusia itu bisa hidup dengan tenang. Hidup dengan penuh pengharapan. Berani menghadapi tantangan dengan kekuatan Allah sendiri. Dan sebagainya, dan sebagainya itu. Dengan kata lain, setan tidak tahan memandang kecemerlangan Yesus. Tuhan tidak kuat kena pancaran kekudusan Yesus. Ini bisa kita ambil makna. Kalau kita mau bisa mengalahkan setan, berarti ayo kita membina kekudusan. Hidup suci, hidup dekat dengan Tuhan. Kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kita coba alirkan kekayaan ilahi hati Yesus itu masuk dalam diri kita, menjadi harta kita. Dan itu yang akan mengubah kita menjadi punya hati yang baru. Maka lalu penghayatan hidup kita juga kan menghayati hidup yang sesuai dengan panggilan kita sebagai putra-putri Bapa, sebagai murid-murid Yesus, dan sebagai bait Roh Kudus. Kalau ini yang terjadi, rasa-rasanya kita akan bisa menghadapi
macam-macam godaan setan itu dan mengalahkannya. Mengalahkan setan berarti mengalahkan segala nafsu, pikiran buruk, hati yang jahat yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu saudara sekalian, marilah kita mohon kekuatan ilahi, Roh Kudus sendiri, supaya Roh Kudus itu selalu menjaga kita, pikiran kita, supaya kita lurus, mencoba untuk betul-betul mengerti pikiran Allah dan melaksanakannya. Kita tingkatkan kekudusan kita dengan semakin banyak berdoa, mempercayakan diri kepada kuasa ilahi Allah, supaya nanti kita hidup baru dalam Yesus dan akhirnya kita bisa memuji Allah dengan hati yang tulus dan hati yang suci. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.